saya mau bikin tema yang hari ini kita mungkin rasakan bersama. Saya merasakan, banyak orang yang merasakan saudara. Temanya iman yang tidak tergoyahkan walau saudara masuk dan sedang masuk di dalam lembah kelam. Ada yang sudah masuk bertahun-tahun udah nggak tahu mesti keluar bagaimana saudara. Ada yang baru menuju ke lembah kelam. Ada yang sudah bangkit menjadi pemenang keluar dari lembah kelam. Dan bisa bersaksi dengan sukacita dan berkata Tuhan itu baik loh waktu di dalam lembah kelam. Bersyukur sekali sekarang saya bisa di dalam lembah kelam waktu itu. Coba kalau saya tidak di dalam lembah kelam, saya tidak tahu penyertaan Tuhan seperti apa saudara. Saudara, setiap keluarga saudara selalu ada masalah selama kita hidup saudara ya. Mau ekonomi saudara bagus, anaknya bermasalah saudara. Ada satu keluarga papa mama melayani Tuhan, dua anaknya, cici sama adiknya melayani Tuhan di sekolah minggu. Baik semua pelayanannya. Tetapi salah satu dari anaknya punya penyakit yang gak sembuh-sembuh. Itu masalah saudara, lembah kelam. Ada satu keluarga yang keuangannya bagus, anak-anak bagus, mertuanya bagus, suaminya yang bermasalah. Anaknya yang bermasalah, bisnis kliennya yang bermasalah. Jadi setiap orang itu saudara selalu punya masalah. Bahkan pendeta-pendeta saudara yang di Amerika saudara yang begitu terkenal luar biasa, viral di mana-mana. Ada begitu banyak di Amerika di tahun ini, di tahun lalu, lebih tepatnya tahun lalu saudara. Banyak pendeta bunuh diri, kenapa? Karena sudah masuk di dalam lembah kelam, mereka tahu teori firman Tuhan, mereka tahu ayat dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi waktu mereka masuk dalam lembah kelam, mereka udah gak tahu mesti bagaimana lagi. Saking depresinya, stres dan mereka mengakhiri hidup. Salah satu pendeta yang cukup terkenal saudara melalui bukunya Purpose Driven Life saudara, Rick Warren saudara, begitu terkenal gerejanya mega church di Amerika. Saudara, dia punya cerita yang menyedihkan. Anaknya berapa tahun yang lalu ya saya lupa ya, mengakhiri diri dengan kata bunuh diri. Itu pendeta shock yang luar biasa saudara, kenapa? Karena anaknya memang saudara memiliki mental health, saudara jiwanya bermasalah, anxiety yang terus menerus, depresi yang udah didoakan, sudah dikonseling, sudah minum obat, dan akhirnya mengakhiri hidup. Kita masing-masing punya lembah yang kelam saudara, setuju ya saudara ya? Makanya saudara slide pertama boleh ditampilkan saudara, iman yang tidak tergoyahkan. Bagaimana waktu iman kita tidak tergoyahkan padahal kita sudah masuk dalam lumpur yang paling kelam, lembah yang paling kelam. Bahkan kita berkata Tuhan tolong saya, rasanya Tuhan kok gak dengar ya. Rasanya lama ya saudara ya. Kalau saudara diberkati Tuhan saudara, hari demi hari waktu cepat saudara, betul gak? Udah Oktober lagi, sebentar lagi Natal. Coba saudara waktu di dalam lembah kelam, satu hari kok lama luar biasa. Satu bulan lama luar biasa. Satu tahun rasanya seperti satu abad dan rasanya putus asa saudara. Tetapi Raja Daud berkata di Mazmur 23, next berikutnya. Kita baca bersama-sama saudara, Mazmur 23 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun aku tidak takut bahaya, itulah yang menghibur aku. Sekalipun saudara berjalan di dalam lembah kesulitan, ekonomi, penyakit, keterpurukan, putus asa, terikat dalam lumpur dosa. Saudara dengar baik-baik, semakin manusia mengusahakannya, semakin manusia terikat dan tidak pernah lepas dari dosa tersebut. Bukan berarti saudara boleh berbuat dosa, bukan saudara. Tetapi kita bisa lepas dari segala sesuatu hanya kekuatan dan kuasa inisiatif kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kedaulatan saudara, kedaulatan Tuhan membuat kita bisa lepas begitu saja. Caranya bagaimana? Enggak tahu, yang penting saudara fokus dengan kasih Kristus. Jangan fokus dengan dosanya, jangan fokus dengan penyakitnya, jangan fokus dengan masalahnya. Fokus dengan kasih Kristus. Nanti tiba-tiba saudara akan berkata, this is the miracle for us, for me. Untuk kita semua. Amin saudara. Saudara Daud itu saudara raja yang sering sekali masuk di dalam lembah kelam saudara. Dan dia terbiasa masuk dalam lembah kelam karena dulu waktu remaja dia menggembalakan sebagai gembala, menggembalakan domba-dombanya masuk di lembah-lembah yang gelap luar biasa di mana predator ada dan
hampiri hidup mereka. Dia jadi kuat karena pengalaman lembah kelam. Dia jadi kuat waktu dia jadi gembala. Dia jadi kuat waktu dia melihat predator yang buas. Dan dia terlatih secara luar biasa. Padahal saudara, Raja Daud adalah salah satu raja, mungkin satu-satunya raja yang penuh penderitaan saudara. Dari remaja sudah tidak dianggap, hidupnya tertekan sama keluarganya, kakak-kakaknya dibully. Memiliki keluarga, waktu menikah keluarganya bermasalah. Istrinya juga membuli, anak-anaknya berperang sampai bunuh-bunuhan, ada anaknya yang diperkosa. Hidupnya penuh dengan depresi luar biasa saudara. Tapi Daud bisa berkata gini, aku ini hampir gila. Karena selalu ada air mata di setiap musim kehidupannya Daud. Mungkin saudara musim kehidupan saudara, musim ini air mata. Tahun lalu masa kebahagiaan. Mungkin tahun depan masa kesukacitaan kita saudara. Tapi Daud tidak pernah berhenti, masa musimnya selalu penuh dengan air mata. Tapi hari ini kita mau belajar kenapa dia berkata, aku tidak takut dalam bahaya waktu di dalam lembah kelam. Selama tongkat dan gadamu, itulah yang menghibur aku. Kalau saudara punya hutang 100 miliar, saudara bunuh diri pasti. Pastilah saudara. Tapi ngomong-ngomong kita punya uang 100 miliar, gimana ya rasanya ya? Gak usah 100 miliar, kita punya hutang 1 miliar saudara karena judol saudara ya. Saudara bisa putus asa, cari pendeta. Saya sudah didatangi sama jemaat-jemaat dan berkata, Pastor saya pinjol. Dan utang saya udah ratusan juta, dari 10 juta pinjol. Akhirnya jadi 100 juta, akhirnya 200, 300, 1 miliar. Lalu saya tanya, lalu mau apa? Ya kalau hari ini tidak selesai, Pastor doakan saya dan tidak selesai, ya udah saya mengakhiri hidup. Bukan 1, 2, 3 saudara, banyak sekali saudara mereka masuk dalam lembah kelam. Dan Raja Daud berkata, aku tidak takut sama sekali dengan musim kehidupan air mata dalam bentuk apapun. Karena tongkat dan gadamu itulah yang menghibur aku. Sehingga aku lebih suka masuk dalam lembah kelam dari lembah sukacita. Hebat ya Daud ya. Kenapa dia bisa bersukacita saudara? Raja Daud berkata, Tuhan itu adalah gembala agung yang memimpin dombanya bukan hanya di padang rumput hijau, tetapi juga melalui lembah kelam. Karena segala sesuatu dibawa kehendaknya Tuhan. Termasuk kehendaknya kita di dalam kedaulatannya Tuhan. Lalu saudara, Tuhan berkata, Daud berkata, tujuan kita dimasukkan ke dalam lembah kelam. Agar kita semakin yakin bahwa tongkat dan gada Tuhan selalu menjaga kita. Bimbingan perlindungannya selalu ada. Meskipun realita tampak bertolak belakang dengan doa kita. Setuju? Kita doa, Tuhan tolong. Gak ditolong tuh rasanya. Tuhan tolong, Tuhan bela. Gak dibela juga. Tuhan bebaskan, gak dibebaskan juga. Makin terjerumus. Tuhan aku berdoa buat suamiku. Makin lari, makin mengkhianat. Tuhan aku berdoa buat anak-anakku. Waduh tuh anak-anak makin jadi, makin memberontak. Itulah hidup. Lembah kelam. Saudara, kenapa Daud tidak takut bahaya? Yang pertama saudara, inisiatif Allah berdaulat atas Raja Daud. Ya, Mazmur 23 adalah salah satu mazmur paling terkenal. Bahkan dibuat lagunya saudara, Tuhan adalah gembalaku, tidak pernah kekurangan aku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Ada lagunya begitu banyak saudara oleh Raja Daud. Mazmur ini bukan sekedar puisi indah, melainkan deklarasi iman kepada Allah yang berdaulat atas ciptaan Allah. Saudara, Daud berkata, iman kita bukanlah apa yang kita lihat baru terjadi mujizat. Apa yang kita rasakan baru terjadi mujizat. Melainkan kedaulatan Allah saudara. Kita gak bisa rasakan hadirat Tuhan hanya di gereja. Kita berkata hari ini, waduh urapannya luar biasa, Pak Riki dan tim musik. Main musik begitu indah harmonisasinya. Saya merasakan hadirat Tuhan. Boleh, saudara boleh berkata seperti itu. Tetapi sebelum saudara datang ke sini, bahkan seminggu sebelum saudara datang ke sini, hadirat Tuhan menempel dalam hidup setiap orang percaya. Yang setuju katakan amin. Siapa orang percaya? Saudara dan saya. Kita itu bisa percaya karena anugerah. Karena manusia tidak mungkin bisa percaya Tuhan. Manusia sifatnya memberontak terus saudara. Berbuat dosa terus. Mengkhianati Tuhan. Tetapi Tuhan mencintai orang berdosa.
Dan dia pengen jadi sahabat orang berdosa. Jadi saudara, hadirat Tuhan di mana saja, anytime, anywhere, any situation saudara, hadirat Tuhan ada dalam diri saudara. Dia nempel dalam diri saudara. Bukan berarti waktu dia buat dosa, waktu saudara buat dosa, hadirat Tuhan keluar. Waktu saudara baca Alkitab yang banyak, hadirat Tuhan masuk. Waktu saudara doa puasa, hadirat Tuhannya makin banyak. Hadirat Tuhan tidak pakai syarat apapun. Dia tetap 24 hours dalam seminggu 7 kali, dalam sebulan 30 hari, 365 hari, dan seterusnya selama nafasmu masih ada. Hadirat Tuhan tidak pernah keluar masuk. Amin ya. Jadi kalau saudara itu saya udah ngerasain hadirat Tuhan. Salah, hadirat Tuhan tidak pernah keluar masuk. Cuma saudara yang merasa-rasakan, cuma saudara melihat audiovisual. Nih kayak di gereja nih, wih ada musik, wih ada tepuk tangan, ada ini, saudara rasakan hadirat Tuhan. Kalau itu bukan hadirat Tuhan bagaimana? Saudara mau supaya ada ketenangan. Kalau saudara lahir tahun 40-an, saudara dengerin lagu Ebit GAD, udah selesai. Tenang hidup saudara. Kalau saudara yang usianya milenial, dengerin Ariel Noah, tenang jiwamu. Karena memang menciptakan lagu dengan hati akan mengalir ketenangan bagi pendengarnya. Tapi hadirat Tuhan bukan soal nyanyian, bukan soal musik. Hadirat Tuhan karena saudara percaya memang ada Tuhan dalam hidup kita. Setuju katakan amin. Amin saudara. Nah Daud berkata iman bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Iman bukan berdasarkan apa yang kita rasakan. Iman adalah sebuah kedaulatan Tuhan dalam hidup kita yang tidak pernah kita lihat dalam hidup kita, saudara. Saudara, apa itu kedaulatan Allah? Apa itu kedaulatan Allah, saudara? Hidup ini penuh dengan kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah menurut perspektif Alkitabiah saudara merujuk pada kuasa mutlak dan kendalinya atas seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, jadi kedaulatan Allah itu adalah saudara merujuk pada kuasa mutlaknya Tuhan, kendalinya Tuhan sepenuhnya atas seluruh aspek kehidupan manusia dan segala sesuatu terjadi di dalam pengawasan Tuhan untuk cerita Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Kuasa Tuhan penuh. Jadi kalau saya tulis saudara kedaulatan Tuhan itu atas manusia itu ada macam-macam begitu banyak saudara. Bahkan banjir aja atas kedaulatan Tuhan. Ya ada anak yang baru lahir ditinggal oleh orang tua itu kedaulatan Tuhan. Tapi banyak jemaat kenapa bisa terjadi? Yaitu ada kelasnya sendiri. Kenapa ada surga dan neraka? Kenapa ada orang jahat dan orang berdosa? Kenapa ada teroris yang membunuh orang Kristen di Nigeria? Saudara mesti ikut kelas lagi tuh. Saya sekarang sekolah lagi saudara, kuliah lagi MTH. Dan rasanya makin mengenal Tuhan makin gak ngerti loh saya. Dan ternyata tidak bisa mengerti Tuhan, mengenal Tuhan dengan pikiran dan logika, pengetahuan gak bisa. Karena Tuhan sifatnya roh, saudara mesti ngalami Tuhan secara roh juga. Ya setuju katakan amin. Jadi kedaulatan Tuhan adalah contoh kematian seseorang tidak ditentukan apa kata dokter. Yang setuju? Amin. Entah dokter saudara mau berkata penyakitmu A, B, C, D dan hidupmu A, B, C, D. Dia dokter bukannya mengatur hidup saudara. Karena kedaulatan Tuhan atas kematian tidak ditentukan oleh obat tertentu, rumah sakit tertentu. Ada orang yang punya uang saudara, kaya luar biasa. Istrinya masuk rumah sakit kena kanker, dibawa ke Amerika, cari dokter profesor terhebat di dunia, mati juga. Ada orang yang gak punya uang kena kanker, ya udah cuma minum air putih, sembuh hidupnya, gak mati-mati. Kedaulatan Tuhan. Dan orang percaya dikendalikan atas kedaulatan Tuhan. Saudara, saya ini mau mati udah 3 kali saudara. Udah biru, udah gak ada oksigen, diangkat udah gak ada nyawa, udah gak ada tenaga. 3 kali. Terakhir COVID, koma 1,5 hari. Istri dan anak-anak saya udah menangis. Bu Nelly, Pastor Nelly dan berkata sama Junior Farrell, anak saya, kalau Daddy mati besok, jangan pernah kecewa dan salahkan Tuhan.
Udah sampai gitu loh saudara. Kedaulatan Tuhan, besok hidup tiba-tiba di mana ini? Di rumah sakit. Dicek jantungnya, parunya, otaknya, syarafnya sehat walafiat. Sampai dokter berkata, katanya sakit, kok enggak sehat-sehat. Kedaulatan Tuhan. Jadi kalau saudara punya penyakit, kedaulatan Tuhan atas orang benar, dia pegang dan dia jaga, dia sertai. Kedaulatan Tuhan yang kedua, masa depan dan berkat tidak ditentukan oleh kerja keras, kerja pintar, kerja berstrategi. Tidak ditentukan. Tidak ditentukan pendidikan akademis S1, S2, S3, profesor, doktor, insinyur, laborator, kotor-kotor. Enggak saudara. Saya pernah cerita, saya lahir dari keluarga yang sangat kaya raya. Percaya gak? Gak percaya ya, saya aja juga gak percaya kok. Kami punya kakek buyut yang sangat kaya luar biasa. Tapi hidup papa mama saya dibiarkan miskin luar biasa. Hancur gitu aja. Tapi kedaulatan Tuhan atas papa, dari orang yang miskin, dari orang yang nothing to be something. Kenapa? Tuhan yang berdaulat atas orang benar dan orang percaya. Jadi pastikan dirimu adalah orang benar dan orang percaya, sehingga kedaulatan Tuhan penuh atas masa depan saudara. Jadi saudara mesti kerja, harus. Saudara mesti berintegritas, gak nyolong, betul. Saudara harus punya prinsip hidup, kerja keras, kerja berstrategi, tambah pengetahuan, naikkan potensi, tingkatkan segala sesuatu. Karena itu sebuah langkah yang akan dipromosikan, saudara siap. Tapi kalau saudara saya melihat ada jemaat udah 10 tahun ke gereja. Dari dulu sampai sekarang ya begitu-gitu aja. Ini ada masalah apa? Sampai kedaulatan Tuhan tidak bekerja atas hidup dia. Ya karena orang itu tidak mau ditegur saudara. Tidak mau dididik dan hidupnya seenak saja. Percayalah hidupmu kedaulatan Tuhan angkat. Yang ketiga saudara, kedaulatan Tuhan disebut providensia Allah. Segala kebutuhan kita tidak pernah kekurangan. Katakan sama-sama, orang benar tidak akan kekurangan. 1, 2, 3, orang benar tidak akan kekurangan. Dengar baik-baik ini. Ya, tapi hidup saya lagi punya masalah, hidup lagi begini. Buktinya saudara, anakmu tetap sekolah kok. Waktu SD kita berpikir bagaimana uang pangkal, udah SMP. Waktu SMP kita berpikir bagaimana SMA, sudah SMA. Sekarang sudah university, sekarang mau kerja. Providensia Allah, kedaulatan Allah atas orang percaya, kebutuhannya selalu dicukupi. Bahkan sampai 7 kali saudara jatuh, kata Amsal, saudara akan bangkit ke-8, ke-9, ke-10 kali. Karena apa? Orang benar diperhitungkan dalam tangannya Tuhan. Amin saudara. Saudara 1 bulan yang lalu kan Mangga Besar kebakaran ya. Betul gak sih? Betul ya. Nah pengerja kita, gembala kul kita namanya Ci Sri Ana. Dengerin ceritanya, saya sampai bilang mesti kesaksian loh. Itu Mangga Besar saudara, rumahnya udah habis, sekelilingnya udah kebakaran. Rumah dia gak kebakaran. Saya mau tanya, kedaulatan Tuhan gak itu? Kedaulatan Tuhan. Semuanya mau kebakaran, saya gak tahu ya. Kalau ditanya ilmu apa ya, gak ada ilmu kan, kedaulatan Tuhan. Cuman rumah dia gak kebakaran saudara. Kedaulatan Tuhan. Providensia, kecukupan. Hidupmu akan dijaga terus karena saudara merespon menjadi orang benar. Saya punya asisten rumah tangga ya, saudara, saya sering cerita ini. Dari SMA kesian hidupnya diprorotin sama keluarga, papa mama mintain duit terus saudara. Pacaran dibohongin, pacaran dikhianati, sedih pokoknya cerita. Jadi SMA saya bilang, sekolah lah Santi, kamu tuh pinter, inisiatif, kreatif, kamu sekolah. SMA dia sekolah. Wah seneng pak, seneng lupa sekolah. Mikir pacar gak? Gak ada pacar-pacaran, mau sekolah. Lulus SMA, saya tanya, mau kuliah gak? Emang bapak mau kuliahin? Iya, kita mau kuliahin. Nah dia kuliah saudara, sekarang udah semester akhir mau skripsi. Lalu dalam skripsinya itu sidang akhir, saudara mau sidang akhir, kampusnya minta dia mesti magang. Jadi dia cari, pak saya mau magang pak. Doain ya pak, biar besok
dapat perusahaan accounting biar dilamar kerja. Lalu saya bilang gini, kamu udah siap kalau di interview? Interview itu apa ya gitu ya. Memang orang desa ya saudara, udah kuliah tetap interview itu apa ya? Oke ya, saya bikin pertanyaan ya. Apa itu accounting dalam dunia AI? Dia bengong gitu ya, setengah 5 menit. Apa ya Pak? Kok bisa mikirnya begitu Pak? 10 menit, 15 menit gak kejawab. Sampai setengah jam dia gak bisa jawab. Oke, jadi kalau kamu kerja, ini nanti misalkan saya pemilik perusahaan, saya tanya Santi, nanti kamu kerja di perusahaan saya, untung perusahaan saya itu apa? Apa ya Pak? Kok saya gak kepikirannya? Saya bikin 3 pertanyaan, semuanya dia gak bisa jawab. Saya bilang, San, kayaknya kamu besok gak lulus. Kalau pertanyaan kayak begini, kamu gak bisa basic, kamu gak lulus. Ya gak apa-apa Pak, doain ya Santi, saya peluk dia. Ya kalau Santi itu udah kayak keluarga ya, supir itu udah kayak keluarga, saya peluk, saya doain, saya berkata. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Di otak saya, aduh gak bakal lulus lah. Saudara, dia sekarang hari ini magang di perusahaan Garuda. Mau tepuk tangan apa tepuk kaki? Di perusahaan Garuda, dia yang keterima, saya yang sekaget-kagetnya. Kok bisa diterima? Ya nggak tahu Pak. Dari ratusan orang yang ngelamar jadi magang sampai ribuan, dia yang kepilih. Lalu waktu saya siapkan khotbah ini, Tuhan berkata, providensia Allah. Sahabat orang benar, temannya orang benar, walaupun dia nggak benar, kena berkatnya karena saya orang benar dalam rumah itu. Amin. Kalau saudara jadi orang benar, percayalah keluargamu tidak pernah kekurangan. Hidupnya, makanya firman Tuhan berkata 1-2 orang diselamatkan, maka seisi rumah diselamatkan. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan, kedaulatan Tuhan atas orang benar. Itulah yang terjadi sama Raja Daud. Waktu di dalam lembah kelam aku gak takut. Kenapa? Kedaulatan Tuhan terus menerus dan aku disebut biji mata Allah. Aku gak takut bahaya, mau apapun yang terjadi, mau musim apapun yang terjadi, selama Tuhan berdaulat atas hidupku, aku tetap menjadi pemenang. Saudara pastikan bahwa Allah berdaulat atas hidup saudara. Syaratnya apa? Cuman percaya, cuman merespon benar. Kita jangan berusaha hidup benar, tidak ada manusia pun bisa membenarkan hidupnya. Yang pertama, kenapa Daud tidak takut bahaya? Karena kedaulatan Tuhan penuh atas Raja Daud. Yang kedua saudara, tongkat dan gada. Yang tadi saya bicara, tongkatmu Tuhan, gadamu itu yang menghibur aku di dalam lembah kelam. Tongkat dan gada Tuhan sebagai simbol iman. Katakan iman. Jadi sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, meskipun saya melihat situasi buruk, imanku harus teguh saudara. Mencerminkan ketekunan orang percaya, di mana orang percaya yang sejati tidak akan jatuh total. Karena Tuhan memelihara saudara dan saya. Gak mungkin jatuh walaupun sebentar lagi jatuh. Tidak mungkin gak makan orang benar. Tidak mungkin tidak ada masa depan sebagai orang benar. Saudara, kenapa tongkat dan gada terus dibicarakan sama Daud? Ketakutan kita boleh hilang saudara, bukan berarti bahayanya lenyap. Tetapi karena kesadaran akan kehadiran Allah yang tidak pernah tergoyahkan dalam hidup kita. Saudara, apa sih fungsi tongkat dan gada ya tadi ya, dari tadi kita ngomongin. Jadi saudara, kalau saudara pernah ke Israel, gembala domba-domba di Israel sama di Swiss itu berbeda saudara. Kalau di Swiss saudara yang pernah ke sana, rumput hijau total udah. Dan rumputnya itu gemuk-gemuk, tinggi-tinggi, padat luar biasa, bergizi dan berproteinnya. Karena memang dikhususkan buat ternak. Tapi kalau saudara ke Israel, saudara mesti pikirkan Gunung Sinai. Kalau saudara buka Gunung Sinai, saudara di Google, itu berbatu, berjurang, saudara rumputnya dikit-dikit. Lalu dombanya makan, mesti gembalanya cari lagi rumput, jarak 50 meter, baru ada rumput, dikit-dikit. Lalu jalan lagi 100 meter, 200 meter, bahkan berkilo-kilo hanya untuk dapat rumput sedikit demi sedikit. Nah saudara, di kayak daerah Gunung Sinai, predator itu banyak saudara, serigala. Mangsa itu waduh di mana-mana.
Makanya saudara, waktu Daud jadi gembala, dia musuhnya predator. Tiap hari dia mesti pegang itu tongkat dan itu gada. Nah, tongkat saudara berfungsi alat bimbingan keselamatan, membantu domba menjauh dari bahaya, ditarik supaya dia berjalan di track yang benar dan domba keluar dari lubang, ditarik. Makanya tongkatnya berbentuk hook gitu ya saudara, dicantel lehernya, tarik gitu. Nah, gada, ternyata gada, saya baru tahu gada itu gede sekali saudara. Tujuannya untuk melindungi domba-domba dari predator, perlindungan dan disiplin. Domba yang nakal digebuk saudara. Domba yang keluar dari jalurnya digebuk saudara. Digunakan juga untuk menghalau predator buas saudara. Nah saudara, saya berpikir bahwa kita semua harus ada tongkat dan gadanya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tongkat untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar, ke arah yang benar dan tepat sesuai dengan rencananya Tuhan. Tongkatnya Tuhan, bukan tongkatnya manusia. Karena tongkat manusia selalu meleset dan menyimpang. Tetapi tongkatnya Tuhan selalu berjalan dalam tracknya Allah. Kadang kita perlu dipukul pakai gadanya Tuhan. Ditarik, nggak ngerti, tarik lagi nggak ngerti, gebuk. Jadi manusia perlu dipukul saudara. Satu sisi Tuhan lembut luar biasa. Satu sisi dia didik kita dengan cara yang lembut, nggak bisa. Dengan cara setengah lembut juga nggak bisa. Dengan cara yang keras dia pukul kita. Supaya apa? Kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini banyak air mata, bersyukurlah Tuhan masih didik saudara. Kalau saudara sering meratap dengan ekonomi, bersyukurlah tongkat dan gada Tuhan berjalan dalam hidup saudara. Kadang manusia udah gak diingetin istri suami, masa bodoh. Diingetin anak-anak, masa bodoh. Diingetin keluarga, kakak rohani, gembala kul, masa bodoh. Dan akhirnya gada Tuhan yang menghancurkan hidup saudara. Sampai saudara balik dalam hidup saudara. Jika doa saudara tidak terjawab, seperti kesembuhan tidak pernah datang, pemulihan ekonomi tidak pernah datang, bukan berarti Tuhan gagal. Tetapi rencananya lebih besar, seperti dalam kisah Ayub sebagai contoh kedaulatan Allah atas penderitaan Ayub saudara. Suatu ketika saudara, Horatio Spafford saudara, seorang Injili Presbyterian, kehilangan 4 anak saudara. Bukan 1, 4 anak waktu dia menginjil. Dan terjadi kecelakaan kapal 1873 di tengah krisis ekonomi saudara. Aduh, hancur hatinya. 1 anak aja kehilangan, hancur saudara kita sebagai orang tua. Horatio Spafford saudara, 4 anak hancur, hilang, mati. Dan Tuhan gak jawab sama sekali. Dia udah menginjil, dia udah menceritakan firman Tuhan. Dia sudah pergi keliling saudara, kematian mendatang. Lalu meskipun doanya untuk keselamatan keluarganya nggak terjawab sesuai harapan, dia nyanyiin sebuah lagu, dia ciptakan lagu yang terus dinyanyikan, dikumandangkan sampai sekarang. It's well, it's well, it's well. Tahu ya lagu ini ya? Saya nggak bisa nyanyinya saudara. Tapi kurang lebih saudara pernah tahu lah. It is well, it is well, oh my soul. Ketika hancur hidupmu, mau gak saudara berkata, Tuhan remukkan hatiku, didik aku menurut jalannya Tuhan. Mungkin anak muda lagi dididik Tuhan dengan cara yang keras. Mungkin anak muda dihajar, dipukul dengan gada Tuhan. Karena orang tuamu udah ngomong berkali-kali, masa bodoh. Papa mama udah capek deh ngomong. Mungkin Tuhan lagi didik lewat percintaanmu saudara, yang Tuhan mungkin lagi bilang, anakku, itu bukan jalanmu. Pasanganmu bukan jalanmu. Itu jalanmu dan nafsumu. Tapi jalanku bukan ini. Aku mau didik kamu. Aku mau hancurkan jiwamu. Sampai berkata, jiwaku baik-baik saja Tuhan. Ketika kedamaian bagaikan sungai mengalir di jalanku. Ketika kesedihan bagaikan gelombang laut bergulung terus, kesedihan itu bergulung kayak ombak gak pernah berhenti. Spafford berkata, Tuhan jiwaku baik-baik saja. Saudara kalau mau tanya kehidupan pendeta, semua salah.
Duduk salah, berdiri salah, tepuk tangan salah, napas pun juga salah. Kita mesti ngurusin jemaat, kita ngurusin keluarga. Keluarga belum beres, jemaat lagi konseling. Begitu, aduh gimana ya rasanya. Tapi saya selalu tiap malam, saya cuma ambil waktu, saya cuma duduk. Dan saya berkata, Tuhan, jiwaku baik-baik saja. Orang benar tidak pernah jatuh. Itu prinsip hidup saya. Tidak pernah kekurangan. Itu prinsip. Dan itu firman. Aku boleh jatuh 7 kali Tuhan. Yang ke-8 kali aku akan bangkit lebih dari pemenang. Dan sampai masa tua dan putih rambutku, Tuhan akan tetap menggendong aku. Kalau saya bukan sampai masa tua dan putih rambut, masa tua dan gosong nih rambut. Saya lihat rambut saya kok makin berkurang ya. Saya bilang istri saya, kok udah lihat rambutnya. Udah, suntik sana, vaksin tuh rambut yang benar gitu ya. Saya bilang gak usah lah, biarin aja lah, botak sekalian lah. Tapi saya selalu berkata tiap malam, 5 menit saya duduk. Tadi malam lama sekali, setengah jam. Saya coba berkata, jiwaku baik-baik saja Tuhan. Tongkatmu itu luar biasa, walaupun membuat aku nangis. Gadamu itu keras Tuhan, walaupun aku berteriak gak kuat. Tapi jiwaku baik-baik saja. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Mari kita bangkit berdiri. Apakah tongkat Tuhan masih menghajar kita? Apakah gada Tuhan masih menegur kita sampai kita marah? Semakin kita marah sama Tuhan, Tuhan lagi membela hidup kita. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kami mengucap syukur. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, Segalanya bagi kami. segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, Mari katakan anugerah-Mu. anugerah-Mu, anugerah-Mu, Semua karena anugerah-Mu. semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Yesus Tuhan. anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan Kasih dan sayang-Mu. bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.